Iya, memang akses buku untuk desa panjang baik itu dari pemerintah maupun LSM itu susah sekali. Bisa dapat buku itu harus keluarkan duit banyak. Ya saya pikir penting sekali bikin anak-anak baca buku. Karena kalau mereka tidak baca buku, mereka tidak mungkin bisa lihat ada apa di dunia selain kampung sendiri. Ya, kalau ya mereka tidak baca buku, bagaimana mereka mau bangun mimpi ya, mau ada nanti tidak ada cita-cita atau. Kita kan di sekolah itu nggak ada perpustakaan dulu ya. Sejak ada Kak Ibu Nila ke rumah, senang sekali. Oh, kabar Ibu Nila datang ke sini untuk mengelola taman bacaan, bawa-bawa buku. Berarti mudah untuk belajar ya. Ayahku itu seorang nelayan. Ayah melaut supaya dapat ikan yang berlimpah. Sumber rezeki sekaligus makanan kami sehari-hari. Ia dinamai Kebo Iwa. Nah, kalau sedang tidak melaut, ayah mengelola satu-satunya taman bacaan di Kampung Rinca. Namun ia adalah pemuda yang baik. Raja Majapahit dan Gajah Mada pun mengatur siasat untuk mengalahkan Kebo Iwa. Hanya Sabtu atau Minggu, ayah mendampingi anak-anak di sini. Hari-hari lain, akulah yang menjaga taman bacaan Pelangi. Itu pun setelah semua urusan sekolahku beres. Menghangatkan tubuhnya di sudut gua. Namaku Rosni, anak kedua Pak Baco Ahmad. Buat makan tapi Sekarang aku duduk di kelas 3, sekolah menengah pertama Negeri 5 Komodo. saya, adik-adik, anak-anak berbuat demi orang banyak. Hampir 4 tahun Taman Bacaan Pelangi ada di lingkungan tempat tinggal kami. Awalnya kami membaca persis di bawah rumah ini. Berkat bantuan Kanila Tanzil, ayah membangun teras 1 tahun yang lalu. Kanila adalah pendiri Taman Bacaan Pelangi. Sejak kedatangan pertamanya, Kanila rutin mengantarkan langsung buku-buku untuk Taman Bacaan Pelangi. Pelan-pelan, pengetahuan kami pun semakin bertambah. Kanila pernah cerita, buku-buku yang dibawanya adalah sumbangan dari orang-orang yang peduli dengan pendidikan anak-anak di pelosok Indonesia Timur.
Salah satunya soal betapa sulitnya mencari buku di Pulau Rinca. Kita kalau pengen mau belajar, kita pesan sama orang tua ketika mereka ke Labuan Bajo, suruh beli satu atau dua buku begitu untuk belajar, untuk nambah ilmu. Ya. Kalau mau datang ke sini harus pakai kapal laut. Karena Pulau Rinca dan ibu kota Kabupaten Labuan Bajo terpisah lautan. Tanah kelahiranku adanya di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pulauku mendapat predikat situs warisan dunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena jadi satu-satunya tempat hidup jenis kadal raksasa komodo di dunia. Salmawati temanku termasuk pengunjung setia Taman Bacaan Pelangi. Ia sering datang untuk meminjam buku. Katanya buku sudah jadi sahabatnya menjelang tidur. Soalnya saya nggak mau duduk termenung, pergi nonton, lebih saya baca buku saja. Kadang-kadang saya juga kalau mau masak bawa buku, mau makan sebelah, baca sebelah. Selama ini buku membantu saya, dia tuh mencerdaskan pikiran saya sehingga saya itu ada niatnya untuk mau berkarya. Apalagi saya itu hobinya menggambar, ingin berkarya. Baca sama-sama. Syukurlah keberadaan Taman Bacaan Pelangi membantu kami mengisi waktu senggang dengan sempurna. Peluang emas untuk memperkaya diri dengan ilmu. Bagus, satu lagi. I am 11. Ya, boleh dalam Laut itu tempat bermain kami. Kalau ada yang bilang kami lebih dulu bisa berenang daripada berjalan, hehe, ada benarnya juga kawan. Makanya soal renang ya bolehlah bilang kami ini jagonya. Bahkan 5 tahun berturut-turut beberapa temanku menjuarai lomba renang tingkat kabupaten hingga provinsi. Sang juara diantaranya kakak beradik ini. Mereka biasa jadi perwakilan Kecamatan Komodo untuk ikut macam-macam kompetisi renang. Tapi sayang, punya bakat renang tidak jamin kami bakal punya masa depan yang bagus. Kita akan melatih membaca dengan menggunakan buku ini. Mulainya dari Al-Gojo, dari Gojo aja. Hasan Tanduk Salam adalah seorang ulama sekaligus pedagang. Temanku Gojo salah satunya.
Palembang. Usianya 13 tahun dan duduk di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Pulau Rinca. Sedangkan Juna adiknya baru berusia 11 tahun. Arjuna kelas berapa? 3. Kelas 3. Sekarang Kak Nurul kasih bukunya sama Arjuna. Oh, takdir. Kau Arjuna bantuin guys. Bantuin dos. Sosang aja. Bukan cuma Gojo dan Juna. Takdir kelas berapa? Kelas 3. Banyak temanku juga yang belum tahu huruf-huruf. Suaranya takdir. Soalnya nggak ada suaranya sih. Kami memang tak mudah dapatkan buku di sini. Belajar pun seadanya saja. Wati untuk Wati ya baca. Wati kelas berapa? 1. Tapi sekarang ada juga yang kecil-kecil sudah pandai membaca. Banggai dikejutkan dengan diculiknya putri raja. Ini semua berkat bantuan buku yang ada di Taman Bacaan Pelangi. Terima kasih ya Kak yang sudah membantu kami di sini. Selamat datang di Jolly Roger, awak kapal, aku Kapten Kit. Temanku Faruk bahkan kami juluki si kutu buku dari Pulau Rinca. Aturanku, dia tidak takut apapun. Kami mengarungi 7 samudera mencari harta karun. Pertamanya belum hobi. Saya lihat Kak bibi saya baca, saya ikut baca, jadi saya bisa lancar. Setiap hari saya ke sini, pulang sekolah datang ke Taman Bacaan Pelangi. Setiap hari saya bisa baca 1 atau 2 buku, karena di sini banyak buku yang menyenangkan dan asik dibaca. Kemudian ada Nurul adik kelasku yang juga mendapatkan prestasi juara pidato tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Dengan Taman Bacaan Pelangi ini aku kan seperti menghafal gara-gara membaca buku terus menghafal sambil menghafal juga, sehingga aku terinspirasi untuk ikut lomba pidato itu gara-gara adanya Taman Bacaan Pelangi ini juga. Kalau boleh, hamba ingin sebidang tanah. Semoga ada banyak lagi anak-anak Rinca yang dapat mengembangkan diri mereka lewat membaca, supaya kelak bakat kami bisa dilihat dunia. Harapan ke depan nanti semoga ada kegiatan-kegiatan juga untuk di Taman Bacaan Pelangi untuk anak-anak maupun kita tingkat SMP lombain di Taman Bacaan Pelangi. Still surviving. Anak yang di sini. Sejak Kanila membuka Taman Bacaan Pelangi di kampungku, ada beberapa turis yang sekedar mampir untuk menengok kondisi kami. Tapi mereka hanya datang dan pergi. Namun tahun ini berbeda. Ada Kak Lukas. Ia sengaja datang dan tinggal di sini selama 3 bulan. Saya dari Jerman. Saya baru tamat SMA, umur sekarang 20 tahun. Sebentar, Novi ini akan baca satu cerita untuk kita semua. Suatu hari, ayahnya memperistri Dewi Mutiara untuk memperoleh seorang putra. Kak Lukas bilang, ia dikirim sebuah organisasi di luar negeri, World Horizon, lembaga swadaya masyarakat internasional yang bekerja sama dengan Kanila Tanzil. Ia relawan pertama asal Jerman yang membantu pengembangan Taman Bacaan Pelangi. Kak Lukas sangat membantu kami di sini. Jadi mereka itu sudah kebiasaan kalau sudah mau baca itu rebutan ke lemarinya gitu. Kita harus awasi lagi, takutnya mereka baku tarik, kenapa baku pukul. Jadi kita tuh awasi kasih baik biar mereka teratur walaupun rebutan nggak ada masalah gitu.
Bukan hanya di kampung, Kak Lukas juga membantu kegiatan belajar di sekolah. Ia guru bahasa Inggris pertama di kampung kami. Kami sama sekali tidak mengerti bagaimana bicara menggunakan bahasa Inggris. Biar begitu, kondisi ini tak membuat Kak Lukas menyerah. Ayah bilang, semangat ini yang harus dicontoh. Semangat Kak Lukas! Mengajar di sini di STN Rinca ada beberapa hal yang khusus ya, yang luar biasa. Kalau yang pertama ini kondisi ruang. Biasanya kalau saya mengajar di sini dengan satu kelas, ada satu kelas lagi di ruang samping ya, yang ribut atau begitu. Berarti untuk saya dan juga untuk anak-anak sulit untuk konsentrasi. Kak Lukas bilang Pulau Rinca itu tujuan wisata internasional. Tapi sayang, sulit sekali menemukan warga yang bisa berbahasa Inggris. Bagus, satu lagi. I am 11. Kak Lukas hanya sebentar di sini. Tapi mudah-mudahan ilmu yang ia bagikan bisa jadi bekal kami nanti. Dari semenjak kita dilahirkan, karena orang yang paling pertama dan utama dalam hidup ini adalah ayah bunda. Meski pulau kami ini dikenal sangat indah, sayang kondisi kami serba terbatas. Soal air salah satunya. Inilah satu dari 3 sumur umum di kampung kami. Wow. Sumur yang juga menjadi satu-satunya sumber air minum warga. Kalau mau susah, paling susah dapatnya air. Kalau musim begini sih masih aman-aman, tapi kalau musim apa nanti dah kita lihat saja lagi 3-4 bulan. Kering nanti, setengah mati dapatnya. Ayah bilang selalu ada hikmah di balik kekurangan. Ada 287 keluarga di kampung Rinca bergantung pada sumur ini. Kondisi ini membuat kami belajar berbagi. Kalau saya lihat kehidupan di Jerman atau di negara lain, di tempat lain, ya saya tahu di sini sangat berat. Susah sekali untuk mereka, untuk orang di sini. Dan tapi yang saya senang ya, saya lihat mereka ya sudah biasa dengan itu ya, mereka tidak ya mereka apa tidak komplain. Ya, itu beruang kutu. Itu siapa tahu kenapa dia warna putih ini. Karena dia tinggal di salju. Baru beberapa hari tinggal di Pulau Rinca, Kak Lukas sudah akrab dengan anak-anak. Mereka tahu bagaimana kalau unta ini hidup di daerah kering ya, jarang sekali dia ketemu air. Kalau yang pertama di Jerman atau ya mungkin dalam keluarga, ya setiap keluarga punya buku sendiri karena mungkin orang tua yang beli untuk anak-anak atau ya saya dari kecil juga suka baca buku. Orang tuanya saya selalu kasih buku untuk saya sama adik dan ya baca dongeng sebelum tidur seperti itu. Dan ya sampai sekarang saya selalu kalau travel atau saya selalu bawa buku. Andai masa kanak-kanak kami seberuntung dirimu, Kak. Tak heran wawasan Kak Lukas begitu luas, sampai-sampai membuat hati tergerak untuk melihat dunia lebih dekat.
rasa juga 1 bulan tidak pernah ada hujan. Kak Lukas tentu sangat membantuku dan ayah menjaga Taman Bacaan Pelangi. Khususnya ketika ayah bekerja, sementara aku ke sekolah. Kak Lukas memberi kami ide-ide segar untuk pengembangan Taman Bacaan Pelangi. Kita bisa atur buku ini sesuai dengan bahasa dulu ya, supaya kalau ada bahasa Indonesia mungkin kita simpan di kiri di sini, kalau ada bahasa Inggris kita simpan di kanan dulu, supaya nanti anak-anak nanti bisa pilih mau baca apa. Bahasa Indonesia dulu. Ya. Kalau bisa di sebelah sini saja bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris semua. Ya, ini tapi ini juga bahasa Inggris. Ya. Semangat Kak Lukas dalam membantu Taman Bacaan ini memancing beragam ide di benakku. Salah satunya usulan mengadakan perlombaan untuk mengembangkan potensi anak-anak Rinca. Dengan krayon yang ada atau dengan... Asik! Rencana itu pun berhasil terwujud. Kamu bisa menggambar, kamu juga bisa menggunakan pensil warna sesuaikan dengan... Kalian boleh menggambar dengan tema apa saja yang menurut kalian mampu kalian lukis. Oke? Perhatikan, Maman. Tema gambarannya, silahkan kamu pilih tema apa saja. 1, 2, 3. Kami tak bergerak sendiri. Taman Bacaan Pelangi bekerja sama dengan SDN Pulau Rinca untuk mengadakan perlombaan. Kategori lomba dibedakan sesuai minat dan bakat anak-anak. Misalnya menggambar. Beruntung, Kanila dan teman-temannya menghadiahkan sejumlah alat tulis untuk membantu acara ini. Ini semua berkat pengaruh buku yang kini dengan mudah kami baca. Memang benar, kalau buku itu ya jendela dunia. Di sekolah hanya teori mengatakan buah ini namanya ini, tapi buahnya nggak ada. Kalau di taman bacaan, buah mangga tapi gambar mangganya ada, dilihat. Oh, bentuk mangganya begini. Jadi ini membuat anak-anak tuh bisa berubah. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Teman-temanku juga semakin jago berpuisi dan pidato. Darah dan suci, kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita curahkan segala pujian. Nurul, tak mau ketinggalan unjuk kebolehannya berpidato. Dan utama dalam hidup ini, dari semenjak kita dilahirkan, karena orang yang paling pertama dan utama dalam hidup ini adalah ayah bunda. Tuhan, mimpiku hanya satu. Berikan kami kemudahan untuk mengenal dunia. Semoga buku-buku ini tetap jadi jendela dunia bagi kami. Semoga langkah kami anak-anak Rinca akan mulai terlihat oleh dunia. Kelak kami pun bisa membanggakan bangsa ini, menjadi insan yang berkualitas. Rosni, saya pikir dia punya kedewasaan. Dia sudah bisa baca karakter anak-anak di bawah umurnya, maka saya percaya dia sudah bisa. Saya melihat perkembangannya Rosni itu juga senang banget. Wah, ternyata anak ini kok dewasa sekali ya, udah bisa ngasih tahu adik-adiknya yang masih kecil-kecil, juga ngajarin membaca, terus bisa bercerita juga, istilahnya menjadi ayoman untuk anak-anak ini. Ayah, mohon doakan aku agar dapat menjalankan amanah ini sebaik-baiknya.
yang berbeda dengan yang lain. Ia memiliki kekuatan. Ya, saya pasti akan bertanggung jawab. Apalagi kan saya udah lama mengelola taman bacaan, jadi nggak enak kan kalau kita itu membiarkan begitu. Nah, nanti kalau nggak ada bapak, aku tetap siap untuk mengelola taman bacaan.